Kalau sebelumnya tadi saya bilang ya Kak Muli ya, harus mengajukan secara manual ke KPP. Nah, dengan IPBK ini cukup dengan mengakses lewat pajak.go.id atau akun DJP online. Untuk syarat khusus sebelumnya itu harus menggunakan sertifikat elektronik Kak Muli. Nah, dengan adanya versi terbaru yaitu versi IPBK versi 2.0, sekarang wajib pajak tidak perlu tuh Kak menggunakan sertifikat elektronik, cukup dengan Hai kaum pajak, berjumpa kembali di Potex 402, Potex kekinian untuk masa depan. Untuk melakukan pembayaran, kaum pajak terlebih dahulu harus membuat kode billing. Namun, terkadang pada saat membuat kode billing, kaum pajak melakukan kesalahan, baik untuk kode jenis pajak, kode setoran, masa pajak, bahkan jumlah pajak yang terutang. Otomatis, pembayaran yang kawan pajak lakukan pun salah. Untuk mengatasinya, kawan pajak harus mengajukan permohonan pemindah bukuan. Saat ini, permohonan pemindah bukuan bisa dilakukan secara online atau elektronik melalui IPBK. Bagaimana cara pengajuan IPBK ini? Di kesempatan Potex kali ini bersama saya Mulyati dan Ruben, penyuluh pajak KPP Pratama Tangerang Barat akan membahasnya. Kaum pajak, inilah Potex episode IPBK. Kak Ruben, ada saatnya kaum pajak melakukan kesalahan pembayaran pajak yang terutang. Nah, solusinya adalah melakukan permohonan pemindah bukuan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan permohonan pemindah bukuan ini? Dan sekarang kan permohonan pemindah bukuan sudah bisa diajukan secara online, Kak Ruben ya. Nah, ini seperti apa, Kak? Oh, baik Kak Muli. Jadi pertama kita merujuk dulu pada pasal 1 angka 28 dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014 Kak Muli. Nah, di situ disebutkan PBK adalah proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak. Seharusnya kita sebut pemindah bukuannya disingkat jadi PBK aja ya Kak Muli, ya, enak ya. Nah, jadi kalau sebelumnya dengan permohonan pemindah bukuan ini itu harus diajukan secara manual Kak Muli, atau dengan datang langsung ke KPP, kantor pelayanan pajak terdaftar, atau bisa juga melalui pengiriman pos. Nah, dengan adanya IPBK Kak Muli atau elektronik PBK ya Kak Muli ya, itu permohonan pemindah bukuan dapat diajukan secara online atau elektronik Kak Muli. Jadi kawan pajak tidak perlu repot-repot lagi datang ke KPP dan atau berkirim surat hanya untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan, karena permohonan ini bisa diajukan secara online ya Kak Ruben ya. Benar Kak. Nah, ini prosesnya seperti apa Kak? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Oke Kak Muli, jadi kalau sebelumnya tadi saya bilang ya Kak Muli ya, harus mengajukan secara manual ke KPP. Nah, dengan IPBK ini cukup dengan mengakses lewat pajak.go.id atau akun DJP online. Untuk syarat khusus sebelumnya itu harus menggunakan sertifikat elektronik Kak Muli. Nah, dengan adanya versi terbaru yaitu versi IPBK versi 2.0, sekarang wajib pajak tidak perlu tuh Kak menggunakan sertifikat elektronik, cukup dengan mendapatkan atau menggunakan kode verifikasi yang nanti akan dikirimkan via email. Jadi itu salah satu inovasi di IPBK versi 2.0 Kak Muli. Oke, sekarang lebih mudah ya Kak Ruben ya? Sekarang lebih mudah, jadi nggak yang wajib pajak yang nggak wajib sertifikat elektronik. Sebelumnya kan harus ngajuin sertifikat elektronik tuh. Nah, sekarang jadi nggak perlu Kak Muli, dari kode verifikasi aja. Jadi untuk kawan pajak yang sudah bisa mengakses akun DJP online-nya sudah dapat dipastikan bisa menggunakan fasilitas ini ya Kak Ruben ya? Iya, benar Kak. Nah, ini langkah-langkahnya seperti apa Kak? Nah, kalau langkah-langkahnya
cenderung gampang ya kamu lihat dan cepat. Jadi pertama tentunya kawan pajak di sini harus sudah bisa mengakses atau login ke akun DJP online masing-masing wajib pajak. Nah, nanti kawan pajak IPBK ini akan muncul tuh di DJP online. Untuk wajib pajak yang mungkin yang belum pernah menggunakannya, biasanya belum muncul kamu Li. Jadi harus kita munculkan dulu. Caranya bagaimana? Bisa nanti dibuka dari menu profil, kemudian di situ ada menu aktivasi fitur. Nah, nanti akan muncul tuh list layanan-layanan apa aja yang bisa dimunculkan. Nah, akan ada muncul IPBK dicentang aja nanti menunya. Di checklist aja ya Kak Ruben ya? Di checklist aja tuh. Setelah di checklist, logout dulu, kamu Li, disimpan dulu kan, logout. Nanti login lagi, pasti IPBK-nya udah muncul. Oh, setelah login ulang, menu IPBK-nya sudah ada gitu ya Kak? Iya, benar kamu Li. Oke. Nah, ini ketika permohonan IPBK ini dibuat, diinput oleh kawan pajak, kemudian disubmit, apakah secara otomatis akan terbit produk hukumnya atau ada proses tertentu dulu Kak Ruben? Nah, ini nih yang kadang sering wajib pajak tanyakan nih kamu Li. Setelah diajukan mungkin kiranya langsung keluar jadi nomor gitu PBK-nya. ya. Nah, ini nih yang sering ditanyakan Kak Muli sama kawan pajak. Jadi mungkin kawan pajak berpikir ketika sudah diajukan online gitu kan, hasilnya langsung keluar juga online. Nah, sebenarnya ini yang berbeda. Pengajuan pemindah bukuan manual dan IPBK hanya sarananya aja Kak Muli. Satunya manual, fasilitasnya aja fasilitasnya iya, satunya elektronik, jadi nggak perlu KKPP. Untuk proses penelitiannya tentu tetap ada, sama aja Kak Muli. Jadi ketika kawan pajak mengajukan proses permohonan pemindah bukuan, nanti peneliti harus melakukan penelitian dulu, penelitian di KPP ya kawan pajak ya. Nah, nanti setelah selesai diteliti, selesai mendapat persetujuan, nanti baru muncullah nomor pemindah bukuannya di akun DJP online dari menu IPBK masing-masing kawan pajak. Seperti itu Kak Ruben, tetap dilakukan penelitian dari permohonan yang diajukan ya. Benar, sampai nantinya keluar produk hukum, apakah permohonan ini diterima atau ditolak. Benar. Nah, ini untuk proses approvalnya sampai terbit, kira-kira butuh berapa waktu lama prosesnya Kak Ruben? Nah, Kak Muli, jadi kalau sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 160 tahun 2022, itu disebutkan untuk proses permohonan pemindah bukuan diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari. 21 hari. Tapi kawan pajak, kalau pengajuannya di KPP Pertama Tangerang Barat, kita punya layanan unggulan Kak Muli. Oh, PBK ini ada layanan unggulan ya Kak? Dalam jangka waktu 10 hari kerja maksimal udah selesai. Oh, seperti itu. Nah, ini 10 hari kerja Kak Ruben, kita bisa melihatnya ada menu tersendiri nggak lewat IPBK nanti ini? ada monitoringnya Kak Muli. Ada di monitoringnya ya? Ya, dari pengajuan, sedang proses penelitian, nanti bisa dilihat, kemudian sampai nomor PBK-nya keluar, sudah selesai semuanya. Sampai terbit produk hukumnya. Itu nanti tinggal di IPBK aja. Jadi kawan pajak itu nggak perlu sebenarnya datang ke kantor lagi atau telepon lagi ke kantor pajak, langsung lihat aja udah selesai atau belum. Iya benar kamu, di PBK-nya bisa dilihat semua. Baik Kak Ruben ya. Oke, kemudian Kak Ruben, ini untuk permohonan yang bisa diajukan IPBK untuk jenis pembayaran yang seperti apa Kak Ruben? Nah Kak Muli, ini salah satu keunggulan lagi dari IPBK versi 2.0, makanya kita bahas hari ini Kak Muli ya, karena banyak perubahan itu. Jadi di IPBK versi 2.0 ini ada inovasi yang sebelumnya tidak bisa dilakukan di IPBK versi awal. Contohnya apa yang tidak bisa itu? Pemindah bukuan dari lintas NPWP, dari NPWP A ke NPWP B. Sebelumnya tidak bisa, sekarang jadi bisa. Terus kemudian pemindah bukuan yang diajukan ke kode jenis setoran dengan kepala 3, 5, dan 9 kamu di. Contohnya kode jenis setoran 300. 900 itu sebelumnya belum bisa kamu Li. Sekarang sudah bisa. Di versi 2.0 udah bisa sekarang. Terus apalagi ya kamu Li? Dari ini harus dari NTPNK atau bisa dari pembayaran yang lain? Sebelumnya juga nggak bisa tuh kamu Li. Kalau udah NTPN-nya sudah pernah dipindah bukukan. Nah, mau pindah bukukan lagi yang sebelumnya belum bisa, sekarang udah bisa. Dari pemindah bukuan ke pemindah bukuan ya kita sebutnya kamu. Oke, jadi untuk pemindah bukuan dari bukti PBK. Dari bukti pemindah bukuan
bisa sekarang diajukan dia juga untuk di-PBK-kan bukan kembali lagi. melalui IPBK ini. Benar Kak Muli. Kalau sebelumnya nggak bisa juga tuh Kak Muli. Jadi inovasinya cukup banyak Kak Muli, dari NPWP tadi, kode jenis setoran, terus dari bukti pemindah bukuan, itu semuanya sudah bisa. Jadi kurang lebihnya sudah sama dengan pengajuan pemindah bukuan Secara manual ya. Iya, Kak Muli. Oke, iya. Nah, terakhir nih Kak Ruben nih, apabila kawan pajak sudah menginput atau membuat permohonan di IPBK ini, apakah harus langsung submit atau nanti-nanti aja deh submitnya? Ini seperti apa nih Kak Ruben? Iya. Nah, kalau untuk hal tersebut, balik lagi ini inovasi dari versi 2.0 ya, Kak Muli ya. Banyak sekali ya. Iya. Jadi sekarang kalau kawan pajak masih ragu misalnya, terus mau dikeluarin dulu deh, dia akan kesimpan nanti. Ada jadi draft Kak Muli. Oh, jadi draft nggak akan hilang Nggak ya? akan hilang. Kak Ruben, Jadi ya? mirip-mirip dengan kalau kita lapor SPT tahunan, e-filing gitu kan Kak Muli ya. Nanti mau diselesaikannya belakangan aja, keluar dulu, dia jadi draft. Jadi kalau misalnya mau diselesaikan lagi permohonan pemindah bukuannya, tinggal dibuka aja draftnya. Kita masuk, terus baru submit selesaikan. Oh, jadi banyak sekali ya keunggulan dari Iya, benar, Kak Muli. IPBK versi 2.0 ini. Nah, untuk kawan pajak jangan ragu-ragu lagi untuk menggunakan fasilitas IPBK ini. Jadi buang kebiasaan yang lama untuk mengajukan secara manual. Karena sekarang dengan IPBK ini kawan pajak akan lebih mudah, dipermudah tanpa harus repot-repot lagi datang ke KPP. Nah, terakhir nih Kak Ruben, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Ruben untuk menghindari kesalahan pembayaran ini. Oke Kak Muli, jadi kawan pajak walaupun DJP sudah menyediakan fasilitas PBK, pemindah bukuan, agar kawan pajak yang melakukan kesalahan pembayaran bisa dibenarin lagi ke yang seharusnya pembayarannya, tapi kita tetap menyarankan agar menghindari meminimalisasi kesalahan-kesalahan tersebut. Caranya dengan apa? Kawan pajak bisa dengan lebih teliti atau melakukan pengecekan ulang ketika membuat kode billing pembayaran ya Kak Muli ya. Jadi nanti ketika sudah dibuat kode billingnya, pastikan jenis pajak yang sudah benar, baik itu kode jenis pajak maupun kode jenis setoran, kemudian masa pajaknya, tahun pajaknya, jumlah pembayarannya juga, itu semua bisa teliti kembali. Jika kode billing sudah terlanjur dibuatkan, terus pasti cek ternyata salah tuh. Tidak apa ya Kak Muli, tidak masalah ya. Nanti tinggal buat lagi aja kode billing yang baru, terus nanti kode billing yang lamanya diabaikan saja. Karena kawan pajak suka nanya tuh, ini udah terlanjur buat kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa kok kawan pajak, langsung buat aja kode billing yang baru. Kalaupun nanti ternyata masih ada yang kelewat nih, salah, ya udah nggak apa-apa, opsinya masih ada pemindah bukuan. Ya mau nggak mau harus diajukan PBK ya. Baik Kak Ruben, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Kak Muli. Baik kawan pajak, sampai di sini dulu podcast kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di podcast kami berikutnya. Podcast 402, podcast kekinian untuk masa depan.